Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Beberapa saat lalu saya menemukan sebuah buku yang dikarang oleh Abdul Haq Fityarti dan Abdul Ahad Daud. Judulnya menarik, Muhammad di dalam kitab suci agama Zoroaster, Hindu, Buddha, dan Kristen. Nah, sebetulnya saya sudah lama membaca buku ini. Dulu saya menemukan di salah satu tempat loak buku langganan saya dulu. Judulnya itu adalah Muhammad in the Bible. Tapi buku ini adalah buku terjemahan dari bahasa Inggris. Lalu kenapa saya kemudian tertarik untuk membelinya? Kalau tidak ada catatan dari Profesor Dr. Komarudin Hidayat, mungkin saya tidak beli buku ini. Karena terus terang aja saya itu tidak terlalu tertarik dengan polemik-polemik debat-debat agama, karena menurut saya itu bukan situasi Indonesia. Itu perdebatan agama menang kalah itu bukan suasana Indonesia. Tetapi karena saya tahu Pak Profesor Komarudin Hidayat itu adalah seorang yang sangat menganjurkan dialog teologis dengan agama lain, dan tentu catatan beliau di sini cukup menarik bagi saya. Apakah beliau tertarik karena tokoh klasiknya yang bernama Abdul Ahad Daud ini, atau yang lain? Itu yang membuat saya membaca buku ini. Saya membaca buku ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, bahwa beliau sebagai seorang mantan Kristen, dulu namanya itu adalah David Benjamin Kaldani, konon seorang mantan dari pastor gereja Uniat Kaldea, salah satu gereja Katolik di Timur Tengah yang memakai ritus Kaldean. Dan itu hidup kira-kira tahun 1900-an. Dia tertarik dengan agama Islam hanya karena bahwa menurut dia ada banyak nubuat dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang Nabi Muhammad. Nah, salah satu yang dia ajukan itu adalah nubuat tentang Parakletos yang disampaikan Yesus dalam Injil Yohanes, bahwa Yesus akan mengutus Parakletos yang lain, Alon Parakleton, di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Saya tidak tertarik untuk cocokologi, cocok-cocokan, kemiripan bunyi, ya, bukan itu. Tetapi yang justru saya tertarik adalah merunut kronologi pencarian umat Islam ketika mengidentifikasi Nabi Muhammad dengan Parakletos ini. Nah, saya mencoba untuk melacak dalam berbagai macam buku yang berkaitan dengan perjumpaan Islam Kristen. Dan itu memang dalam Al-Quran, di dalam surah ke-61, yaitu surat Shaf, itu memang dikisahkan di sana bahwa Nabi Isa atau Yesus Kristus itu salah satu tugasnya adalah wa mubasyiran birrasuliyati mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang datang sesudahku, namanya Ahmad. Nah, kapan ini mulai diidentifikasi dengan Parakletos? Kita bisa membaca catatan sejarah. Setahu yang saya baca, itu ada sekitar tahun 720 ya. Itu adalah masa dari Khalifah Umar kedua atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu ditemukan surat Kaisar Leo ketiga kepadanya mengenai dialog agama. Dan Kaisar Leo dari Bizantium, Leo ketiga itu meyakinkan kepada penguasa muslim itu bahwa identifikasi Parakletos dengan Muhammad itu salah, karena itu terlalu jauh, baik dari sudut pandang teologisnya, narasi seluruh kitab Injil itu, artinya teks dan konteksnya tidak sambung. Berarti sekitar tahun 717 sampai 720 sudah ada upaya untuk mengidentifikasi Muhammad dengan Parakletos. Lalu tafsir yang tertua menurut saya, karena ini sebelum
tafsir at-Tabari, yaitu tafsir Muqatil bin Sulaiman. Ini yang saya miliki, ini adalah terbitan Darul Kutubil Islamiyah, ya, Darul Kutubil Ilmiah, diterbitkan di Beirut, ya, tahun 2002, ya. Di sini memang juga Muqatil bin Sulaiman itu sudah mengidentifikasi Parakletos itu adalah Muhammad, yaitu pada surat 61 ayat 6, di mana di sana ungkapan Nabi Isa itu diberi catatan menarik oleh sang penafsir ini, yaitu wa mubasyiran rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad bisuryaniyah Paraklita, yaitu Paraklita dalam bahasa Suryani. Dan ketika dia menyebut Paraklita dalam bahasa Suryani, tentu kita mengingat adalah teks Alkitab dalam bahasa Suryani, bahasa Aramaik. Ini bahasanya Yesus Kristus, yaitu yang dikenal Pesita, ya. Di sini Ketaba Kadisa, kitab suci Pesita, dan kita bisa menjumpainya. Memang apa yang dimaksudkan itu adalah Paraklita di dalam Injil Yohanes pasal 15, antara lain ayat 26. Di sana disebutkan Maden dita Paraklita haudina mesadar inalehun min luat api ruha disrara, ya, bahwa apabila Parakleta itu datang, yaitu roh kebenaran, ya, yang akan diutus Bapa di dalam namaku, haumen luat api, di mana roh kebenaran itu keluar dari sang Bapa, napek hu naset alai, dia akan bersaksi tentang aku. Jadi sudah ada identifikasi atau upaya mengidentifikasikan itu sejak Kaisar Leo III dalam surat menyuratnya dengan Umar bin Abdul Aziz atau Umar kedua. Lalu tafsir Muqatil bin Sulaiman itu tarikhnya kira-kira tahun 767. Jadi setelah Leo III tadi adalah Muqatil bin Sulaiman. Kemudian kita juga mengenal yang namanya Ibnu Ishaq, sayangnya bukunya hilang. Lalu dalam catatan berikutnya oleh Ibnu Hisham, ya, dalam bukunya yang berjudul Sirah Nabawiyah li Ibni Hisham, ya, di terbitan Darul Fikir Libanon, itu juga disebutkan dalam salah satu babnya yang mengisahkan tentang sifat Nabi Muhammad di dalam kitab Injil. Nah, di dalam teks ini nanti juga disebutkan tentang sifat Nabi Muhammad itu, antara lain disebut al-munhammina. Munhammina itu sebetulnya tidak berasal dari teks Pesita, tetapi berasal dari kutipan leksionari. Leksionari itu bacaan ibadah gereja dalam bahasa Aram Palestina. Nah, itu dibuktikan di sana kata Menahem itu kemudian dialih aksarakan, ditransliterasikan dengan Menahema. Lalu mungkin saya tidak tahu sumbernya dari mana, itu Ibnu Ishaq kemudian mengalihkan dalam bukunya itu adalah Al-Munhammina. Apa mungkin itu memang sengaja supaya cocok dengan, mirip dengan Nabi Muhammad, ya. Tetapi dia mengutip secara harafiah di situ dari Yohanes pasal 15 ayat 26. Cuma di situ kutipannya juga tidak cocok dengan kutipan Injil manapun yang harafiah bisa dipertahankan. Karena sekalipun ya diakui memang varian teks dalam kitab kuno itu ada di semua kitab kuno lah. Tetapi artinya bahwa di situ sampai ada penggantian, misalnya Roh Kudus yang berasal dari Bapa kemudian yang keluar dari sisi Tuhan. Dalam teks Pesita pun juga dikatakan tadi bahwa luat min Abba, jadi keluar dari Bapa. Lalu dikatakan yang berasal dari Tuhan, karena memang kata Bapa untuk dinisbatkan kepada Allah itu kan bertentangan dengan akidah Islam, karena Islam memahami itu seolah-olah hubungan kebapaan secara fisik, padahal bukan seperti itu.
Nah, di sini ada penyesuaian kutipan untuk kepentingan dakwah dalam konteks Islam. Lalu di akhir dari keterangannya tentang Al-Munhammina tadi, lalu dia beri keterangan begini. Al-Munhammina bisuryaniyah. Al-Munhammina itu dalam bahasa Suryani artinya apa? Muhammad menurut dia. Wa huwa birumaniyati al-Bariklitus, dan dia di dalam bahasa Yunani, Rumaniyat itu Yunani adalah al-Parakletos sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu ini perkembangan kemudian setelah apa? Setelah tahun 767 ini, kira-kira di atas tahun 800-an. Tetapi untuk masa sekarang, saudara-saudara, terlalu mudah kita melakukan identifikasi teks, terlalu mudah. Mungkin pada zamannya David Benyamin Kaldani, ketika kemungkinan kata yang benar dari Parakletos itu bukan Parakletos, tapi Periklitos, untuk memirip-miripkan dengan terpuji Ahmad dan Muhammad. Tetapi untuk sekarang tentu itu sangat mudah di cross check. Misalnya terbitan-terbitan kuno Injil dalam bentuk kodek, misalnya kodek Sinaiticus, kodek Vaticanus, kodek Alexandrinus, kodek Bisai, kodek Ephraemi Rescriptus, ini dengan sangat mudah sekarang bisa dijumpai. Misalnya ya, ini Bibliorum Sacrorum Graecus Codex Vaticanus. Nah, ini adalah terbitan modern dari teks tulisan tangan yang kemudian dicetak. Tentu orang bisa langsung membandingkan dengan teks Ibrani cetakan huruf modern. Ini belum ada titik komanya. Kalau misalnya mengucapkan NRK in Holocaust ke Holocaust in Prostortion seperti itu. Begitu juga tentang nubuat Yesus tentang Parakletos tadi. Di semua teksnya berbunyi memang Parakletos, para bukan peri. Misalnya di dalam Yohanes pasal 15-26 tadi. Hode Parakletos tu pneuma tu agion hu pemsei hu pater en tu onomatimo. Semua ayat berbunyi demikian. Kodek Vaticanus, kodek Ephraim, kodek Alexandrinus. Bahkan sebelum kodek, jadi itu masih dalam bentuk papirus. Misalnya papirus 66 itu disimpan di Bibliotheca Bodmeriana Switzerland. Itu juga bunyinya seperti itu. Nah, kalau kodek Vatikanus itu tahun 325 dan kemudian P66 itu naskah Injil Yohanes yang disimpan di Bibliotheca Bodmeriana Switzerland, itu uji karbon terakhir ini dari Profesor Kim itu tahun 120. Nah, sementara menurut catatan-catatan Apostolic Fathers, murid-muridnya para rasul sendiri, misalnya Papias, Polikarpus itu sejaman. Itu Rasul Yohanes meninggal tahun 96 di Efesus. Berarti hanya ada time gap antara penulisnya yang aslinya dengan naskah tertua yang ditemukannya. Itu tidak sampai 24 tahun. Tentu keakuratan teksnya bisa dipercaya, dan semua naskah kuno dari abad kedua, ketiga, keempat sampai kira-kira abad 11, lebih dari 5.000 naskah perjanjian baru yang aslinya semua menyebut Parakletos, tidak ada Perikletos. Kemudian yang kedua, di dalam penerapan ibadat dari abad ke abad, gereja selain punya kitab suci, itu adalah punya buku-buku liturgi maupun buku-buku hukum gereja, ya hukum kanonik gereja. Misalnya Didaskalia. Ada Didaskalia Apostolorum Koptik, Didaskalia Apostolorum Yunani. Didaskalia Apostolorum Koptik itu ditulis tahun 189, ya. Itu pembukaannya menggunakan kata Parakletos dalam pengertian Roh Kudus. Misalnya ya, ini terjemahan Koptik dari bahasa Koptik, dialek Sahidi ke dalam bahasa Arab. Tertulis begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demi nama Allah Sang Bapa, Dobit Al-Kul, yang menguasai mengendalikan segala sesuatu. Ini terjemahan dari bahasa Yunani Pantokratora.
wa ibnihi dan putranya Yesus al-Masih, wa Ruhil Kudus dan Roh Kudus, bil baraklit, parakletos. Jadi ini tahun 189. Semua ritus gereja, kitab suci, semua menerjemahkan kadang-kadang dengan al-mu'azzi, ya, sang penghibur, sang penolong, kadang-kadang hanya ditransliterasikan al-baraklit, tapi semuanya seperti itu. Begitu juga dalam terjemahan Koptik, ya, yang berdampingan dengan bahasa Arab. Untuk Yohanes pasal 15 ayat 26 juga diterjemahkan dengan al-baraklit. Dan itu artinya adalah Roh Kudus dan tidak memiliki makna lain. Apa itu nabi akhir zaman? Sama sekali tidak ada. Lalu pertanyaan kedua, dari mana asal kata Menahem, Menahema sebetulnya yang dibaca oleh Ibnu Hisham dengan al-Menahema tadi? Dari mana asalnya? Karena dari pengharapan Yahudi, pengharapan mesianik Yahudi. Misalnya di dalam kitab Ratapan, ya, kitab Eka, Sefer Eka, kitab Ratapan, pasal 1 ayat 16, itu misalnya disebutkan kirahat mimeni menahem mesi napsi. Jadi karena sang Menahem itu kirahat, karena jauh daripadaku mimeni menahem mesi napsi, karena jauh daripadaku Menahem yang menghibur jiwaku. Nah, kata Menahem itu di dalam Midrash Ekah Rabbah, ini dokumen Yahudi, ya. Lalu juga ada di dalam Traktat Sanhedrin, khususnya 98a, itu diartikan Menahem itu adalah nama sang Mesias. Jadi nama Raja Mesias yang akan datang. Misalnya saya ingin membaca Midrash Ekah Rabbah yang sudah saya terjemahkan dalam buku saya ini, yang judulnya Answering the Misunderstanding. Saya baca terjemahan dari Ekah Rabbah itu seperti ini, ya, Ekah Rabbah, Midrash Ekah Rabbah dari pasal 1 ayat 16. Jadi ini tradisi para rabi bahwa Menahem itu nama Mesias. Dikatakan atas otoritas Nabi Aibu dari penuturan Rabi Yehuda. Nama sang Mesias itu adalah Menahem. Ada seorang Yahudi yang sedang membajak sawah, ketika ada orang Arab lewat, tiba-tiba lembunya berteriak, "Yahudi bin Yahudi," sapa orang Arab itu, "Lepaskan lembumu, lepaskan kokmu, lepaskan bajakmu, karena bait Allah telah dihancurkan." "Kok kamu tahu?" tanya Yahudi. Jawab si Arab, "Lembumu berteriak." Lalu Yahudi tadi melepaskan lembunya sebagai tanda perkabungan. Sementara mereka sedang berbicara, lembu itu berteriak untuk kedua kalinya. "Hei Yahudi bin Yahudi," tanya si Arab, "ikatlah lembumu, ikatlah kokmu, ikatlah bajakmu, sebab sang Mesias telah lahir." "Di mana dilahirkan?" tanya Yahudi. "Di ibu kota Bethlehem di wilayah Yehuda," jawabnya. "Siapa namanya?" Jawabnya lagi, "Namanya Menahem." Nah, jadi Mesias itu namanya adalah Menahem. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Yesus itu adalah Mesias, di mana Yesus pernah disebut Menahem? Alkitab Perjanjian Lama ini sejak abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria diterjemahkan menjadi Septuaginta dalam bahasa Yunani. Dan kata Menahem diterjemahkan dalam Septuaginta dengan Parakletos. Misalnya terjemahan untuk Ratapan pasal 1 ayat 16. Misalnya kata Menahem tadi terjemahannya adalah Parakalonmi, seakar dengan kata Parakletos. Dan kata Parakletos itu dimanapun juga artinya, baik itu dalam bahasa Ibrani klasik maupun bahasa Ibrani sekarang ini, artinya pembela, penghibur, penolong, pengantara. Mengapa? Di dalam bahasa Ibrani modern, advokat itu disebut dengan Menahem karena dia membela membela kliennya dari tuntutan, dan dia mengantarai para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, kepala kejaksaan dalam bahasa Ibrani disebut Paraklet Hamekos. Itu kepala kejaksaan.
Jadi parakletos, paraklet, menahem itu memiliki makna pembela. Dan misalnya lagi di dalam kitab Ayub pasal 16 ya, ayat 2. Pasal 16 ayat 2. Jelas di sana disebutkan misalnya di dalam bahasa Ibrani, Sama'ti keeleh rabot menahame amal kulahem. Kira-kira artinya hal seperti ini sering saya dengar. Penghibur-penghibur, pembela-pembela yang menyakitkan dari kalian semua. Nah, kata menahem di sini dijumpai dalam bentuk jamak menahame yang diterjemahkan dalam Septuaginta paraklitosis. Nah, dalam konteks seperti inilah maka Yesus Sang Mesias di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 disebut dengan parakletos. Apabila kita berbuat dosa, ada parakliton exumen proston patera Yeson Kriston dikaion, pengantara kita kepada Bapa. Kenapa disebut pengantara? Kenapa disebut pembela? Kenapa disebut penghibur atau penolong? Karena jaksa, pembela, penolong itu kan mengantarai pihak yang bersengketa, para pihak yang bersengketa. Mesias mengantarai kita kepada Allah Sang Bapa. Maka Mesias disebut parakliton. Nah, dalam konteks ini maka Roh Kudus disebut alon parakleton dalam Injil Yohanes. Kenapa disebut alon parakleton? Saudara, di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang diterjemahkan dengan lain. Yang pertama alon atau alos, alon parakleton, parakletos yang lain. Satunya adalah utros atau utron. Kata utros itu lain secara bertentangan, lain secara berhadap-hadapan, lain secara bermusuhan. Misalnya antara Allah dengan ilah-ilah yang lain. Maka dikatakan dalam kitab Keluaran, kitab Ulangan, kata Ibrani lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai diterjemahkan dalam bahasa Yunani untuk kata Elohim akhirim, ilah-ilah yang lain. Jangan ada padamu ilah-ilah yang lain di hadapan hadiratku. Kata ilah-ilah yang lain adalah theoi uteroi. Begitu juga dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4, di mana tidak ada ilah lain kecuali yang esa. Oudeis theos utros. Di sini utros bukan alos. Utros eimihes yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Arab la ilaha illallahul ahad. Nah, dalam konteks inilah Roh Kudus disebut penolong yang lain dalam persekutuan. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah salah safi akonim, tiga di dalam personalitas ilahi. Tentu bukan person dalam pengertian manusia yang terpisah satu sama lain, tetapi di dalam satu zat hakikat yang disebut satu ousia, yaitu Bapa yang adalah wujudnya, Putra adalah firman-Nya yang berada dalam sang wujud yang satu, dan Roh Kudus yang juga berada dalam diri sang Bapa. Karena itu kita berdoa dengan Bismil Abi Walibni Warrohil Kudus Al Ilah Wakid, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Nah, Roh Kudus adalah alon parakleton karena Yesus Sang Mesias adalah Sang Parakletos, Sang Menahem. Kiranya apa yang saya sajikan dari tanggapan terhadap tulisan dari David Benyamin Kaldani ini bisa paling tidak memberikan pencerahan kepada orang Kristen yang imannya sedang dipertanyakan oleh pihak lain. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum, Bishem Hamasiyah.